Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizad dengan NIM 21612291 dari kelas manajemen malam 1. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Etika dalam penggunaan teknologi informasi. Etika dalam penggunaan teknologi informasi adalah nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah. Kenapa diperlukan etika dalam penggunaan teknologi informasi? Karena etika sangat penting dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Sebagaimana yang kita tahu, perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Hal ini bisa membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat. Pertukaran data digital baik dalam bentuk film, musik, software, bahkan e-book telah menjadi hal yang lumrah di dunia maya. Dengan mengunjungi situs-situs tertentu, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan secara gratis. Jika ingin mendengarkan lagu, menginstal software, atau baca buku sekalipun, kita bisa mendapatkannya dengan cara download dengan gratis. Melihat fenomena tersebut, peranan etika dalam teknologi informasi sangat penting dan sangat dibutuhkan di dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Berikut beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Contohnya seperti Google, kita bisa menggunakannya untuk kita mencari informasi ataupun hal-hal yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Yang kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal ataupun bisa disebut dengan hacking dan hacker. Yang ketiga, tidak memberikan user ID dan password kita kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Yang keempat, tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Yang kelima, tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang keenam, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang ketujuh, tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Misalnya, pencantuman link website yang menjadi referensi tulisan kita, baik di media cetak atau elektronik. Yang kesembilan, tetap bersikap sopan santun, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang ke-10, tidak memasukkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan hal yang merugikan orang lain. Yang ke-11, tidak memberikan data pribadi kita kepada orang lain, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang akan melakukan kejahatan. Yang ke-12, menghargai hasil karya orang lain. Perangkat teknologi seperti perangkat lunak atau program-program komputer merupakan suatu karya hak cipta atau karya intelektual yang harus kita hargai dan hormati. Pemberian penghargaan tersebut dapat kita lakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, selalu menggunakan perangkat lunak yang asli, resmi, dan berlisensi dari perusahaan yang mengeluarkan perangkat lunak tersebut, seperti perusahaan Apple dan sebagainya. Menghindari perangkat lunak bajakan yang bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan keasliannya. Tidak turut serta dalam tindakan membajak, menyalin, maupun menggandakan perangkat lunak komputer tanpa seizin dari perusahaan yang bersangkutan. Tidak melakukan tindakan pengubahan, pengurangan, maupun penambahan hasil ciptaan suatu perangkat lunak. Hak cipta perangkat lunak. Sebelum kita sampai pada penjelasan yang lebih dalam, kita harus memahami dulu tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang seni dan sastra.
untuk melindungi hasil karya cipta seseorang, seperti karya cipta perangkat lunak atau program komputer, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Hak Cipta. Berlaku saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Menurut undang-undang tersebut, yang disebut dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, etika dalam penggunaan teknologi informasi dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh sembarang melakukan hal yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan pihak orang lain. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.